Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ristu Wardana dengan NIM 221010300 akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang sudah disiapkan di sini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester di matkul sistem keamanan jaringan. Jadi di sini sudah diberikan topologi seperti terlihat di sini. Kita disuruh untuk mengkonfigurasi beberapa soal di sini. Langsung saja kita ke soalnya. Yang soal nomor pertama itu kita disuruh untuk mengkonfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses IDM3 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 45 dan sandi Narmada. Langsung saja kita ke soal nomor pertama. Jadi di sini kita buka dulu router Mataram. Kita konfigurasi di router Mataram. Kita buka tab CLI. Yang pertama kita di sini enable dulu. Terus passwordnya di sini sudah disiapkan. Sandi enable secret untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Jadi di sini passwordnya adalah Mandalika. Lalu kita ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan mengatur router Mataram terlebih dahulu dengan mengeksekusi perintah router OSPF 63 karena di sini kita menggunakan proses ID 63. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan network 192.168. Kita lihat di sini network dari LAN Mataram itu adalah 192.168.1.0 dan yang akan kita pakai juga ya di sini subnet Mataram ke Praya 192.168.0.0. Di sini wildcardnya adalah 24, jadi subnet masknya adalah 255 area 0. Kita masukkan network yang kedua tadi yang terhubung dengan router Praya. Di sini wildcardnya adalah 3. Nah, setelah itu kita eksekusi perintah area 0 message digest area 0 authentication bisa kita singkat authent dan message digest. Nah, setelah itu kita lihat di sini yang terhubung ke router Praya itu adalah fast chargernya gigabit 0/0/0. Jadi di sini kita masuk dulu ke gigabit 0/0. Nah, langsung di sini kita eksekusi perintah terakhir yaitu IP OSPF message digest key. Tadi kita disuruh untuk menggunakan key 46 dan autentikasi MD5 dengan sandi Narmada. Di key-nya 46, MD5 Narmada. Nah, sudah selesai. Kita M. Oke, untuk pengaturan di router Mataram sudah selesai. Sekarang kita ke router Praya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita pertama enable dulu. Passwordnya Mandalika. Habis itu kita konfigurasi terminal. Setelah itu kita router OSPF 63. Nah, di sini network yang kita masukkan adalah network di LAN Praya sendiri 192.168.2.0 dan subnet Praya ke Selong 192.168.0.4. Dan juga karena Praya ini berada di tengah-tengah dan dia terhubung ke dua router sekaligus, kita juga memasukkan yang ini subnet ke Mataram Praya 192.168.0.0. Ya, kita langsung eksekusi perintah
network 192.168.2.0 90.0.0.255 area terus network 0.0 sebenarnya 3 dan yang terakhir 0.4. Nah, jika sudah, kita eksekusi perintah yang sama lagi, area 0 out 10 message digest. Nah, di sini kita akan memasukkan 2 gigabit fast Ethernet. Yang pertama di sini kita masukkan yang fast Ethernet gigabit 0/0/0 yang terhubung ke router Mataram, dan kita juga masukin yang gigabit 0/0/1 yang terhubung ke router Slong. Yang pertama di sini kita masukkan yang terhubung ke router Mataram dulu. Kita gigabit /0/0/0 IP OSPF message digest key 46 MD5 armada. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan yang ke router Slong. Perintahnya juga sama, masih sama. Nah, baru setelah itu kita end. Nah, sudah selesai konfigurasi untuk router Praya. Sekarang kita akan konfigurasi di router Slong. Cara juga masih sama seperti tadi. Enable password Mandalika, konfigurasi terminal, router SPF 3. Nah, di sini network yang kita masukkan adalah LAN Slong sendiri 192.168.3.0 dan subnet Prayak Slong 192.168.0.4. Langsung saja kita masukkan. Network 192.168.3.0 basement 0.0.255 area 0. Dan network kedua tadi 04, wildcardnya 3 area 0. Selanjutnya adalah area 0 open message digest. Setelah itu kita lihat di sini fast Ethernet gigabit yang terhubung ke router Praya itu adalah gigabit 0/0/1 ya, jadi kita pakai yang ini, INTG 0/0/1 IP OSPF message digest key 46 MD5 armada. Nah, jadi soal nomor 1 sudah selesai di sini, dimana kita hanya mengkonfigurasi 3 router yang di sini. Lanjut kita akan ke soal nomor 2. Kita di sini disuruh untuk verifikasi koneksi menggunakan simbol PDU dari A ke B, terus PC C ke D, sama server DNS, TAKS, dan radius di LAN Praya. Dari sini kita akan cek satu-satu dulu. Pertama kita dari PC A ke PC B, select successful. Terus PC server DNS ke server TAKAS successful juga. PC C ke PC D successful juga.
PC A ke server, valid yang pertama, yang kedua successful. Terus PC A ke PC C, valid yang pertama, yang kedua successful. Terus kita PC C ke server, valid successful juga. Nah, jadi soal nomor 2 sudah terbukti di sini, sudah terverifikasi koneksi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi server radius agar layanan triple aktif dan mengizinkan router Mataram Praya Selong terkoneksi ke server radius menggunakan alamat IP dari router tersebut dan sandi Rinjani. Dan kita juga disuruh untuk membuat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi yang sama, yaitu Mataram Praya dan Selong. Langsung saja di sini kita ke server radius, langsung ke service, ke triple A. Di sini kita aktifin. Di sini client name kita disuruh untuk membuat 3. Yang pertama kita buat Mataram terlebih dahulu dengan client IP-nya 192.168.1. Secretnya Rinjani. Type-nya di sini radius. Yang kedua kita buat Praya dengan nama Praya. Client IP-nya 192.168.0.6. Secretnya juga Rinjani, kita add. Dan yang ketiga adalah Selong dengan IP 192.168.2.254. IP-nya bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di sini IP yang Mataram 01, yang Praya, router Praya sama router Selong di sini 254. Oke, kita add. Maaf, kita belum menambahkan secretnya. Kita remove dulu. Tabnya di sini radius. Nah, di sini juga kita disuruh untuk membuat buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram Praya dan Selong. Oke, di sini kita buat Mataram terlebih dahulu. Semuanya Mataram juga. Praya dan Selong. Nah, soal nomor 3 sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi SSH server pada router Mataram Praya dan Selong dengan ketentuannya mengikuti sebagai berikut. Oke, yang pertama kita buka dulu di router Mataram. Nah, di router Mataram. Yang pertama di sini kita disuruh untuk menggunakan nama domain UBG lokal, ubg.lokal. Baik, di sini langsung saja kita login terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, yang pertama eksekusi perintah IP domain name ubg.lokal. Ya. Nah, langsung ke di poin B kita disuruh untuk membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit. Langsung saja kita eksekusi perintah crypto key generate RSA
panjangnya 1024 bit. Nah, poin C, kita di sini disuruh untuk membuat user lokal dengan nama netadmin dan sandi sembalun. Langsung saja username netadmin secret sembalun. Oke. Setelah itu di poin D kita disuruh untuk mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi dengan server AAA radius menggunakan key yang telah dibuat pada nomor 3 tadi. Oke, di sini kita eksekusi perintah AAA new model. Setelah itu kita radius server. Kita di sini namain servernya server s radius. Nah, langsung kita masukkan IP address kita masukkan server address yang dari kita masukkan alamat IP dari server radius yang tadi. Kita lihat di sini di IP configuration 92.168.2.3. Ini yang kita akan masukkan sekarang. Kita eksekusi perintah address IP PIM-v4 192.168 tadi 2.3 dan key-nya di sini key-nya Rinjani. Nah, setelah itu di poin yang E, kita disuruh untuk mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AAA Radius. Jika server AAA Radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Langsung kita eksekusi perintah AAA authent login default group radius lokal. Nah, perintah ini akan secara langsung mengalihkan ke server radius lokal. Jika server AAA radius tidak tersedia, dia akan ke local database. Nah, selanjutnya di poin E, di poin F di sini, di poin F kita disuruh untuk mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan. Kita eksekusi perintah line console login authentication default. Oke, kita ngatur dan di poin F di sini kita disuruh untuk mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Kita eksekusi perintah line VTY. Kita di sini atur pengguna 5 pengguna dari 0 sampai 4. Jadi 5 pengguna. Login authentication default. Transport input SSH. Oke. Dan kita accept. Oke. Selesai pengaturan di router Mataram. Nah, selanjutnya kita ke router Praya. Sebenarnya cara di nomor 4 ini sama untuk setiap router. Kita melakukan pengaturan yang sama untuk setiap router. Jadi di sini saya akan copy paste dari yang sebelumnya saja biar cepat.
Nah, jika ya enable, masukkan passwordnya juga Mandalika, tetap conf d garis terminal. Di sini kita eksekusi perintah yang sama seperti tadi. Dan panjang 10,4. Di sini kita juga memasukkan IP address yang sama seperti tadi, yang agar dia bisa terkoneksi ke server Radius. Ini adalah server Radiusnya sendiri. Klaim VTY-nya kita juga atur di sini 5 pengguna seperti yang tadi. Oke, selesai konfigurasi di router Praya. Jadi kita akan lanjut ke router Slow. Caranya seperti yang tadi juga sama, kita di sini akan kopas saja biar cepat. Passwordnya Mandalika. Conf D untuk masuk ke konfigurasi terminal. Klaim VTY transport input SSH and
Nah, di sini kita sudah menyelesaikan pengaturan router untuk 3 pengaturan SSH untuk 3 router yang tadi. Kita kembali ke soal. Di sini di nomor 5 kita disuruh untuk verifikasi akses konsol pada setiap router yang tadi kita buat, Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password yang telah didaftarkan pada server Triple A Radius. Oke, pertama kita ke router Mataram terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung disuruh untuk memasukkan username. Eh, kita tadi di server Triple A Radius kita menggunakan username dan password yang sama, yaitu untuk router Mataram kita menggunakan Mataram dan username Mataram dan password Mataram. Oke, kita coba. Nah, ini sudah bisa masuk ke routernya langsung. Langsung kita coba yang router Praya. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini username juga Praya dan passwordnya Praya. Nah, udah bisa masuk juga. Yang di sini untuk Slong, kita exit terlebih dahulu. Username-nya Slong, passwordnya Slong juga. Oke, udah bisa masuk juga. Kita lanjut di sini untuk soal nomor 6. Kita disuruh verifikasi akses SSH ke setiap router, yaitu Mataram dari PCA, Praya dari server DNS, dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah didaftarkan tadi. Pertama dari PCA dulu ke router Mataram. Kita di sini ke desktop ke CMD ya. Kita eksekusi perintah SSH-L ke Mataram dan pingnya 192.168.1.254. Perintah passwordnya adalah Mataram. Nah, ini bisa kita lihat langsung tersambung ke, maaf di sini salah ketik, seharusnya di sini 1. Kita ulang. Satu satu dot empat. Passwordnya Mataram. Nah, di sini udah masuk langsung ke router Mataram. Langsung kita coba yang kedua dari Praya dari server DNS. Dan Praya server DNS. Stop, confirm. Kita eksekusi perintah SSH-L Praya dengan IP 192.168.2.254. Kata sandinya juga passwordnya adalah Praya juga. Nah, di sini langsung masuk ke router Praya tadi. Dan yang terakhir kita coba di PCC di router Slong. PCC. Kita ke desktop, kita ke command prompt, eksekusi perintah SSH-L Slong IP 192.168.3.1. Passwordnya juga Slong. Nah, ini sudah bisa masuk ke routernya juga. Jadi soal nomor 6 sudah selesai. Sekarang kita ke soal nomor 7. Kita disuruh untuk mengkonfigurasi server Takas Plus agar layanan triple aktif dan mengizinkan suite SW Mataram dan SW Selong terkoneksi ke server Takas Plus yang di LAN Praya. Dan kita juga disuruh untuk membuat user masing-masing dengan nama login SW Mataram dan SW Selong. Nama login dan sandinya sama. Kita langsung ke sini, ke server DNS. Kita ke service AAA. Kita aktifin. Nah, kita buat di sini client name-nya SW Mataram dan client IP-nya
Client IP-nya 192.168.1.253. Secretnya di sini kita disuruh untuk menggunakan kata sandi Tambora. Kita di sini server type-nya kita ganti Takas. Ya, yang kedua kita disuruh untuk membuat SW Selong dengan client IP 192.168.3.2. Kesannya Tambora, server type Takas. Kita juga buat username dengan username dan password yang sama. SW Slong. Nah, di sini untuk soal nomor 7 sudah selesai. Kita disuruh buat server Takas dan mengaktifkan layanan AAA. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 8. Kita disuruh untuk konfigurasi SSH server pada switch SW Mataram dan SW Slong dengan ketentuan sebagai berikut. Kita langsung saja masuk ke SW Mataram dulu. Kita ke CLI-nya. Ya, yang pertama di sini kita enable dulu passwordnya Mandalika conf t untuk konfigurasi terminal. Nah, kita pertama-tama masukkan di sini ketentuannya adalah menggunakan nama domain bg lokal. Jadi IP domain name bg.lokal. Terus di B kita juga disuruh untuk membuat cryptokey RSA dengan panjang 1024 bit. Eksekusi perintah cryptokey generate RSA 1024. Nah, di poin C kita disuruh untuk membuat user lokal dengan nama netadmin dan sandi sembalun seperti tadi. Username netadmin, secret sembalun. Nah, selanjutnya di poin D kita mengatur step switch sebagai Takas plus client sehingga dapat terkoneksi ke server AAA Takas menggunakan yang telah dibuat pada soal yang tadi di server Takas. Nah, langsung kita eksekusi perintah Takas server host 192.168.2.2. Di sini kita dapat IP-nya ini dari sebentar. Mohon maaf, saya di sini salah untuk memasukkan salah untuk mengatur di sini ya. Kita akan atur ulang di nomor 7. Maaf. Kita akan remove dulu yang ini, yang kedua ini. Maaf, di sini saya salah untuk pencet servernya. Di sini server Takas plus. Di sini kita ulang dulu perintah yang di nomor 7. Pertama client name-nya SW Mataram dan client IP 192.168 1.253. SW Mataram 192.168
1.253. Secretnya Tambora, pertama Takas. Yang kedua Swiss Long dan klaim IP 192.168.3.2. Secret Tambora buat SW Mataram, SW Mataram, SW Selong, SW Selong. Oke, di sini sudah ada di server Takas Plusnya. Di sini bisa kita lihat di IP konfigurasinya. Di sini IP 4 addressnya di sini 192.168.2.2. Dan kita akan masukkan ke switch Mataram ini. Takas server host. Oke, Takas server key Tambora. Oke, terus kita masuk ke poin yang nomor 8. Kita disuruh mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AAA Takas Plus jika server AAA Takas Plus tidak tersedia dan menggunakan local database. Kita di sini eksekusi perintah AAA new model AAA authentication login default group Takas Plus lokal. Oke. Selanjutnya di poin F kita di sini mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA. Autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Oke. Jadi kita perintah line VTY 0 5 pengguna login authentication default dan transport input SSH. Oke, kita end. Nah, selanjutnya sudah selesai pengaturan untuk di switch Mataram. Selanjutnya kita ke switch Selong. Jadi di sini pengaturan yang di nomor 8 ini juga sama seperti yang tadi. Kita disuruh untuk mengatur SSH, jadi langkah-langkahnya sama. Saya akan langsung saja mengcopy paste agar cepat. Switch Selong CLI switch Selong enable passwordnya Mandalika. Konfigurasi terminal. Nah, yang pertama domain. Generate key.
kita atur line VTY nya untuk 5 pengguna juga. Default transport input SSL. Nah, di sini pengaturan untuk switch-nya juga sudah selesai ya. Baik, di sini kita akan lanjut ke nomor 9. Di sini kita disuruh untuk verifikasi akses SSH ke step switch, yaitu switch Mataram dari PCB dan switch long dari PCD menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server Triple Atakas tadi. Pertama di sini dari PCB, kita coba di kompromnya, kita eksekusi perintah SSH-L SW Mataram NIP 192.168.1.253. Passwordnya SW Mataram. Sebentar. Kita ulang lagi. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa masuk ke switch yang Mataram ya. Selanjutnya kita coba di PCD yang terhubung ke switch long. SSH-L SW long 192.168.3.2. Passwordnya SW long juga. Nah, di sini kita bisa lihat dia sudah terhubung ke switch long tadi. Baik, di sini kita akan lanjut ke nomor 10. Di sini soalnya kita disuruh untuk mengkonfigurasi NTP client pada switch Mataram dan switch long agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan key 58 dan sandi sangkareang. Oke, jadi di sini kita bisa lihat di server DNS NTP, di sini di NTP-nya tanggalnya passwordnya sangkareang, key-nya 58. Kita disuruh untuk mensinkronisasi waktunya. Di sini di server tanggalnya adalah 15 November 2025. Nah, kita akan coba config di switch Mataram dan switch long. Kita akan coba sinkronisasinya. Yang pertama di sini ke switch Mataram dulu. Username SW Mataram. Passwordnya SW Mataram. Oke. Di sini yang pertama kita show NTP status dulu. Kita conf dulu. Oke, sebentar. Nah, di sini kita coba dulu untuk show NTP status.
Nah, di sini NTP-nya belum di enable ya, atau belum diaktifkan. Jadi di sini kita eksekusi perintah. Kita konfigurasi dulu konfigurasi terminal. Terus kita connect ke NTP-nya yang tadi. Server NTP-nya di sini 192.168.2.1 ya. NTP server 192.168.2.1 NTP out NTK NTP trust. Oke, di sini kita masukkan key-nya yaitu yang 58 tadi. NTP authentication key 58 MD5 dan passwordnya adalah Sangkareal. Oke, exit. Sekarang kita coba show NTP status. Show NTP status. Show NTP status. Sebentar. Di sini kita bisa lihat clock is unsynchronized, berarti yang belum tersinkron gitu. Kita coba sekali lagi show NTP status. Nah, di sini sudah clock is synchronized. Kita coba lihat jamnya. Show clock detail. Nah, di sini kita bisa lihat waktunya sekarang November 15 2025 sesuai dengan yang ada di server NTP tadi. Nah, di sini November 2025 tanggal 15. Nah, sekian dulu video presentasi dari topologi jaringan yang ini tentang keamanan ini. Terima kasih.